Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya tentang elektronika digital, yaitu tentang sistem dan konversi bilangan. Jadi yang menjadi pertanyaan ketika kita memiliki sebuah informasi analog, lalu kita ubah menjadi digital menggunakan ADC, kita akan memiliki informasi yang bentuknya seperti ini. Jadi 010101 yang mungkin agak bingung ketika kita ingin membacanya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya mengerti informasi digital ini? Seperti apa akan dijelaskan pada video ini. Jadi kita butuh memahami tentang sistem bilangan dulu. Apa itu sistem bilangan? Yaitu cara untuk mengekspresikan suatu nilai dan perubahannya dengan patokan berupa basis atau radix, angka atau bilangan. Jadi masalahnya adalah kita sebagai manusia menggunakan basis 10, di mana nilainya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika sudah 9, dia kembali lagi menjadi 1, 0, 1, 1, 1. Jadi batasnya itu ada 10 buah, atau kita sebut dengan desimal. Tapi komputer itu bekerja pada basis 2, yaitu 01, 01, 01, atau kita sebut dengan biner. Sehingga kita perlu memahami dulu bagaimana kita mengonversi dari basis 10 ke basis 2 dan dari basis 2 ke basis 10. Lalu kita masuk dulu ke pertanyaan, apa itu basis angka? Basis atau radix itu merupakan angka digit yang digunakan untuk mewakili angka. Jadi basis itu akan selalu dimulai dari angka 0. Jadi misalkan kalau basis 2 berarti 0, 1. Kalau basisnya 3 berarti 0, 1, 2. Jadi ada 3 keadaan. Kalau basis 4 berarti 0, 1, 2, 3. Ada 4 keadaan. Dan seterusnya. Tapi yang penting dalam elektronika digital itu yang pertama basis 2. Ini karena nyawanya adalah di biner. Lalu basis 8 yaitu oktal, ini 8 keadaan dari 0 sampai 8. Lalu basis 16 yaitu heksadesimal dari 0 sampai F. Ini 16. Sebetulnya basis 8 dan basis 6 ini digunakan untuk lebih memudahkan proses penulisan dari biner sehingga nanti informasinya tidak terlalu panjang. Seperti itu. Contohnya dari awal dari basis 10 dulu, yaitu basis desimal yang terdiri dari 10 keadaan dari 0 sampai 9. Itu kalau kita tuliskan nanti misalkan nilai 17 berarti di sini. Dan untuk mendefinisikan basisnya nanti menggunakan kurung, lalu di sebelahnya ada 10. Berarti ini maksudnya nilai 10 pada basis 10. Jadi ini keadaannya itu nanti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Setelah 9 dia di reset lagi menjadi 0 lagi. 1, 2, 3, 4 sampai 9 di reset lagi menjadi 0 dan seterusnya. Yang berubah nanti di depannya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Seperti ini. Lalu untuk oktal maksimumnya tentu saja dari menjadi 7. Setelah 7 ini nanti dia akan reset lagi menjadi 0 dengan tambahan ininya 1 gitu. Ini sampai 7, ini jadi 0 lagi, ini tambahan jadi 2. Untuk oktal yang membedakan misalkan 12 oktal 12 ya bisa 12 oktal dalam ya didefinisikan sebagai nanti sebelahnya itu adalah 8. Untuk heksadesimal itu karena 16 keadaan kita mendapat tambahan dari 0 sampai 9 karena tidak ada simbol untuk 10, 11 sampai 15, maka kita gunakan simbol huruf A sampai F. Jadi ini menggambarkan 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Seperti itu. Jadi nanti keadaannya adalah dari 0 sampai 9, dari A sampai F, lalu reset lagi ke 0 sampai 9, disambung A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau kita mau menggunakan basis yang lebih besar lagi, biasanya nanti kita tinggal tambahkan saja G, H, I, J, K, dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini yang utamanya adalah basis 2, biner. Hanya 0, 1, jadi nanti misalkan 0, 1 untuk biner, jadi di sebelahnya adalah 2. Seperti ini.
Jadi keadaannya nanti 0, 1, kembali lagi di sini jadi di reset jadi 0, satunya bertambah di sini 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 dan seterusnya. Nanti digitnya itu akan semakin bertambah dengan semakin meningkatnya angka. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi kenapa penting oktadesimal dan heksadesimal itu ya awalnya kita memiliki basis 10, kita konversi menjadi biner. Karena biner itu nilainya adalah 010101 seperti ini dan akan sangat panjang ketika kita mendefinisikan nilai yang cukup besar, nilai keadaan yang cukup besar, sehingga nanti kita bisa sederhanakan nilainya menjadi oktadesimal atau heksadesimal. Tapi ini penggunaan ini tidak akan dibahas di sini, ini hanya sebagai informasi saja nantinya. Bagaimana kita mengkonversi basis angka? Misalkan kita punya sebuah nilai pada basis angka n, kita ingin ubah menjadi basis angka y, nilai y pada basis angka m. Ini cukup sederhana. Yang pertama adalah nilai dari x ini kita bagikan dengan basis yang akan diubah, itu m. Lalu nanti kita amati hasil dan sisanya seperti apa, dan itu nanti akan menentukan proses konversi basis angkanya. Jadi contohnya, misalkan saya ingin mengubah bilangan desimal ke biner, bilangan desimalnya itu 58 basis 10, saya ingin kira-kira ini nilainya berapa di basis 2. Jadi nanti operasinya adalah 58 dibagi 2, itu nanti hasilnya itu 29 dan tidak ada sisa. Nanti 29 digunakan lagi dibagi 2, sisanya itu 14. Ada sisa itu 1 karena 14 itu 28 dan 1 itu tidak bisa dibagi 2, hasil nilainya setengah, jadi kita pindahkan menjadi sisa. Lalu 14 ini nanti dibagi 2 lagi, ini hasilnya 7, tidak ada sisa, jadi 0. Nanti 7 dibagi 2 itu hasilnya 3, ada sisa 1, karena 6 dibagi 2 itu 3, plus 1 jadi sisanya 1. Lalu 3 dibagi 2 ini hasilnya 1, sisanya 1, dan 1 dibagi 2 itu nilainya 0, hasilnya sisanya 1. Dengan mengurutkan dari paling bawah ke atas, ini kita bisa mendapatkan nilai dari binernya. Jadi binernya itu adalah 111010 seperti ini, basis 2. Contoh lainnya, kalau kita ingin mengubah dari desimal ke oktadesimal, itu jadi misalkan nilai dari desimalnya itu 1 2 3 4, kita bagi 8, nanti hasilnya 154, sisanya 2, 154 dibagi 8 lagi, nilainya 19, sisanya 2, 19 bagi 8, 2, sisanya 3, dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan 2322 oktal dari nilai 1 2 3 4 ini. Seperti itu. Ini contoh lainnya untuk ke heksadesimal. Heksadesimal contohnya 159 desimal, kita ingin ubah menjadi berapa heksadesimal. Ini dibagi 16, berarti hasilnya 9, sisanya 15. 15 ini kalau kita konversi ke huruf berarti F, nilai yang terakhir. Lalu 9 dibagi 16 itu tidak ada, kosong. Sisanya 9 langsung pindah. Jadi nanti nilainya adalah 9F dalam heksadesimal. Seperti ini. Kalau kita ingin mengubah dari biner ke desimal, ini lebih mudah. Yaitu kita yang pertama, kita hanya perlu, misalkan kita punya nilai desimal 111010 biner, itu kita perlu mengurutkan menggunakan pangkat. Jadi ini nanti 0 ini dikalikan 2 pangkat 0, ini 1 ini dikalikan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi 0 kali 2 pangkat 0 itu 0,
1 kali 2 pangkat 1 itu 2, 0 kali 2 pangkat 2 itu 0, 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 4 itu 16, 1 kali 2 pangkat 5 itu 32. Sehingga kita totalkan menjadi 58. Ini kembali lagi ke yang tadi contoh pertama kali, 58 desimal. Kalau untuk oktadesimal sama juga. Jadi nanti 2 dikali 8 pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 0, 2, 2 kali 8 pangkat 1, 16, 3 kali 8 pangkat 2, 192, dan 2 kali 8 pangkat 3, 124, sehingga ketika kita totalkan menjadi 1234 desimal. Ini sama halnya untuk yang heksadesimal. Tadi kan 9F, F ini adalah 15, 15 kali 16 pangkat 0, jadi tetap 15, 9 kali 16 pangkat 1 itu 144, dijumlahkan jadi 159. Seperti itu. Untuk bagaimana kita mengkonversi dari suatu basis ke basis lain, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi pada video berikutnya. Terima kasih.